Tahu? Nama lengkap dari si korban? Dari ibu sendiri siapa? Oh, saya. Kebetulan nama saya Eni Lisiana, sarjana ilmu pemerintahan, Iya. sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ya, mengenai viralnya pemberitaan seorang anak yang tidak di BPJS di Rumah Sakit Brebes itu bagaimana, Bu? Ya, sebenarnya melihat dari berita yang beredar, kita sangat miris ya Mas. Ya. Kita juga prihatin, artinya ternyata di sekitar kita, anak-anak kita itu masih melakukan pembulian sehingga mengakibatkan adanya kekerasan fisik. Ya, terus ternyata ada seseorang yang memvideokan, memviralkan. Seharusnya yang dilakukan ya harus melerai, harusnya ya, tapi tidak apa-apa, ini sudah terjadi. Tapi sebaiknya ketika berita-berita itu akan dimunculkan secara viral itu ya harusnya diblurkan ya, jangan serta-merta anak-anaknya itu terlihat secara jelas. Ya, karena anak yang menjadi korban juga nanti kedepannya pasti akan melihat video itu, dan juga ketika yang menjadi pelaku juga masih anak juga, kita juga harus melindunginya, apalagi yang namanya korban itu usianya 9 tahun dan Inisial siapa, Bu? Inisialnya F ya. Warga mana? Warga Dukumaja, Kecamatan Songgom. Okay. Nah, terus juga pelakunya yang diduga pelaku juga masih usia anak sekitar 12 tahun. Ya, jadi seharusnya dua-duanya memang kita lindungi karena mereka melakukan itu ya pasti dianggap adalah biasa, tapi itu kan berakibat sangat luar biasa terhadap anak-anak. Apalagi yaitu yang video seharusnya ya jangan sampai diblurkan. Ya, atas kejadian itu informasi Pak Gubernur sudah menyuruh untuk di Dinas Kabupaten Brebes ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Penyelesaian sampai di mana, Bu? Oh ya, kebetulan kami itu mendapat informasi hari Selasa tanggal 21 kemarin Juni, itu dari teman-teman kalian ya Bapak Ibu. Ya, artinya dari teman wartawan terus menanyakan, sehingga setelah itu kami menugaskan Satgas yang ada di Kecamatan Songgom untuk penjangkauan kepada korbannya. Setelah ke rumah ternyata posisi si anaknya itu berada di rumah sakit, kebetulan di rumah sakit Bakti AC. Dari informasi tersebut kami akhirnya telepon dari kantor ya, kita telepon kepada ibu korbannya. Ternyata sore itu si yang inisial F itu mau pulang ke rumah, kondisinya bagaimana, sudah membaik. Nah, terus setelah itu oh ya Ibu, besok pagi rencana hari Rebo kita kunjungan. Nah, setelah hari Rebo tanggal 22 Juni 2022, tim kami kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Tiara langsung, ya Ibu Akila, datang ke rumahnya. Nah, setelah itu kita mendapatkan informasi dan kita melihat langsung kondisi si anaknya. Kondisi anak semakin membaik dan keluhan hanya ada di bagian perut. Juga yang diinginkan dari korban yaitu adanya pembinaan ya untuk anak pelaku dan keluarganya agar tidak terulang kembali kejadian yang dialami. Terus keluarga juga akan mengusahakan untuk meng-take down video yang beredar karena wajah korban maupun pelaku terlihat jelas tanpa blur ya. Terus juga keluarga korban juga akan selektif ketika ada orang yang bertanya tentang kejadian tersebut, menghindari oknum yang ingin memanfaatkan situasi. Gitu. Terus kita juga pesan ketika memang ada panggilan dari kepolisian, kita arahkan agar menghubungi kami dari Pusat Pelayanan Terpadu Tiara agar tim kami bisa mendampingi korban. Oh begitu. Gitu. Korban dan pelaku ya? Korban dan pelaku karena masing-masing adalah anak itu usia 0 sampai 18 tahun. 18 tahun. Iya, tapi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu anak ketika usianya di bawah 12 tahun itu kan memang tidak bisa tidak bisa dilaporkan dan tidak bisa betul. Pidanakan kalau tapi ketika usia di atas 12 tahun tapi di bawah 14 tahun itu kan bisa dilaporkan, tapi ya nanti ada dikembalikan kepada orang tuanya pembinaan, tidak. Nah, pesan kepada masyarakat Kabupaten Brebes yang punya anak
kira-kira bagaimana Bu? Ya, pesan kami dari pemerintah Kabupaten Brebes yang jelas anak-anak kita itu memang di sekitar kita, memang harus melindungi anak semuanya. Jangan sampai ketika ada anak yang berkelahi kita hanya memvideo saja, ya malah tidak melerai. Ya, itu kesalahan yang sangat luar biasa sekali. Terus ya memang kita harus melindungi semuanya, ya. Semua anak adalah anak kita, bersama lindungi anak itu adalah prinsip dari perlindungan anak, sehingga siapapun anak dari siapapun ya tetap kita lindungi. Dan untuk anak-anak di Kabupaten Brebes khususnya ya jagalah dalam pergaulan, karena yang namanya pembulian belum tentu yang dibuli itu kuat. Ya, itu berawal dari pembulian. Pembulian dari seorang pelaku kepada korban ya, yang mengatakan bahwa kamu orang tuanya jelek ya, bapak kamu jelek. Nah, sehingga dari korban juga bilang, aku mending masih punya bapak jelek lah, kamu nggak punya bapak. Nah, itu kan namanya pembulian. Pembulian, sama-sama membuli pertamanya ya. Mulai dari pelaku yang membuli itu justru yang membuli ke korban ya. Terus korban membuli pada pelaku, sehingga terjadilah kekerasan fisik. Nah, kebiasaan masyarakat Brebes mungkin kecil sampai muda itu moyoki atau ngomong itu gimana, kebiasaan semacam itu? Ejek-ejekan, ya, mengatakan nama orang tuanya, profesi orang tuanya, ya. Harapan kami itu untuk anak-anak yang di Kabupaten Brebes ya jaga untuk etika bermain ya, etika bergaul, karena tidak semua ya orang itu ketika memang dibully itu kuat, ya, tidak semua. Karena pembulian itu bisa berakibat pada suatu pembunuhan juga, ya, bunuh diri juga, ya, makanya itu walaupun hanya sekedar pembulian. Tapi harapan kami di Kabupaten Brebes setelah ada kejadian yang kayak gini tidak terulang kembali, anak-anak bisa untuk bergaul sebaik mungkin. Oke, ya.